Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aprianto Cahyadi, biasa aku dipanggil Ian. Aku dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini aku akan menjelaskan tentang produk pengetahuan IPA berupa hukum periodik. Penasaran dengan hukum periodik? Yuk, simak. Hukum periodik dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, menurut aspek ontologinya, keberadaan unsur-unsur kimia sebagai bahan dasar alam semesta yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berulang secara teratur berdasarkan jumlah proton dalam intinya. Kedua, menurut aspek epistemologi, proses dimulai dengan observasi yang dilakukan sepanjang waktu, mulai dari pengelompokan unsur oleh Dobreiner, Newlands, hingga akhirnya mencapai puncaknya dengan karya Dmitri Mendeleev dan Henry Moseley. Mereka mengumpulkan data dari eksperimen, mengatur pola, dan akhirnya menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur bergantung secara periodik pada struktur atomnya. Dan yang ketiga dan terakhir adalah menurut aspek aksiologi. Hukum periodik bukan hanya menjadi suatu pajangan saja, tapi terdapat nilainya terletak pada kemampuan untuk memprediksi sifat-sifat unsur tersebut, bahkan yang belum ditemukan sekalipun. Adapun contoh dalam pembelajaran IPA yaitu saat guru mengajak siswa untuk memprediksi titik didih atau sifat kimia pada unsur natrium hanya dengan melihat letak di golongan 1 atau pertama dalam tabel periodik, tanpa harus melakukan eksperimen di laboratorium. Apakah hukum periodik itu sains, pseudosains, atau agama? Jawabannya tentu adalah sains murni. Pertama, ia bersifat empiris, artinya didasarkan pada bukti-bukti nyata yang diperoleh dari eksperimen di laboratorium, bukan hanya berdasarkan perasaan atau pikiran sendiri. Kedua, verifiable. Siapa saja, dimanapun, bisa menguji kembali sifat unsur itu dan hasilnya selalu sama. Yang terakhir adalah bersifat falsifiable. Siapa saja bisa memperbaiki jika ada bukti yang baru. Misalnya, ketika komunitas ilmu pengetahuan mengubah urutan massa atom sesuai tabel Mendeleev menjadi nomor atom berdasarkan Moseley agar lebih akurat. Nah, ini terletak perbedaan antara pseudosains dan agama. Sains justru semakin kuat karena terus memperbaiki diri secara objektif. Bagaimana hukum periodik dapat ditemukan? Jawabannya adalah dengan menggunakan metode ilmiah yang menggabungkan penalaran induktif dan deduktif. Secara induktif, Mendeleev mengumpulkan ribuan data spesifik mengenai unsur-unsur hingga menemukan pola umum yang berulang. Setelah hukum tersebut dibuat, ia menggunakan hukum itu untuk memprediksi adanya unsur-unsur baru yang pada saat itu belum ditemukan secara deduktif. Itulah cara kerja sains yang benar, dimulai dari mengamati sesuatu di lapangan, lalu membuat tebakan sampai membuktikan tebakan tersebut dengan percobaan yang tepat. Jadi, tabel periodik bukan hanya sekedar daftar simbol yang disusun, tetapi merupakan bukti kehebatan pemikiran manusia dalam memahami dan mengatur rahasia alam secara teratur dan sistematis. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami kimia dengan cara lebih baik. Saya Aprianto Cahyadi, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.